Ketua Pusat Studi Amerika Universitas Indonesia, Profesor Suzy Sudarman menilai langkah yang diambil Amerika sudah melanggar hukum internasional. Ya, namun pelanggaran tersebut nyaris tidak mendapatkan sanksi apapun dari PBB, mengingat PBB sendiri dibuat oleh Amerika. Ada pelanggaran hukum, tapi dia menggunakan modus pura-pura ada keputusan pengadilan di tahun 2020 bahwa Maduro itu terlibat dalam perdagangan narkotik. Jadi dia bisa disebut sebagai narkoteroris. Itu sumir sekali. Yang dilakukan justru menggunakan landasan yang sangat tipis, tapi menggunakan kekuatan big stick ya. Big stick yaitu dia melakukan blokade, dia melakukan perebutan dari tankers, dia juga melakukan pengucilan dari rejim, sehingga akhirnya mereka kekurangan dana, memang sudah kesulitan ekonominya, lalu masuk dengan Delta Force yang sangat secret dan sangat top ya, seperti waktu mereka mengambil Osama bin Laden atau membunuh Osama bin Laden. Jadi kelihatan bahwa mereka menggunakan alat-alat canggih, tetapi dalam statecraft-nya atau cara-cara memerintah, mereka ragu-ragu karena memang orang bisnis kan tidak terlibat banyak dalam persoalan sosial politik dan dalam keilmuan ya. Jadi mungkin kalau mereka dianggap sebagai melanggar hukum internasional, kita harus ingat PBB itu buatan Amerika Serikat. Apapun yang dilakukan Amerika Serikat mungkin lolos di PBB karena tidak semudah itu sebuah hegemoni akan dituduh atau dilakukan semena-mena dalam satu lembaga yang bersifat multinasional ini ya. Jadi kalau saya melihat tipis-tipis aja lah. Kalau mereka harus berbohong seperti waktu menyerbu Irak, mereka akan berbohong tetapi tidak ada konsekuensinya. Sekarang ini kita lihat dalam soal Palestina, mereka yang paling mengesalkan karena selalu melakukan veto-veto yang tidak menyenangkan bagi halayak di PBB. Saya kira ini akan lewat begitu saja karena mereka begitu kuatnya. Pasal-pasal hukum di PBB sendiri yang ngarang adalah lawyers Amerika, karena memang itu lembaga dibentuk oleh Amerika Serikat. Jadi kalau kita lihat blunder yang akan terjadi adalah mungkin datang dari Venezuela sendiri karena regime change tidak dilakukan. Yang dilakukan adalah melanjutkan dengan berpikiran bahwa leverage kekuasaan melalui sanksi-sanksi akhirnya akan membuat Rodriguez menyerahkan Venezuela secara manis kepada Amerika Serikat dengan aturan-aturan bisnis yang diinginkan. Jadi angan-angan kelompok bisnis adalah mereka bisa masuk dan Rodriguez bisa ditekan, lalu memberikan unsur-unsur hukum yang menguntungkan mereka. Kalau misalnya sampai terjadi kesalahan, yaitu terjadi perpecahan di Venezuela, PBB nggak usah melakukan apa-apa karena itu dengan sendirinya kita tunggu saja Demokrat menang lalu bulan November 2026 semua ini akan berubah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.